Perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Perkembangan intelek, istilah intelijensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi, yaitu intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Selanjutnya, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Lalu selanjutnya, William Stern mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Lalu selanjutnya, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan, dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang intelligence, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental atau kecerdasan, atau mental age yang disingkat MA. Umur kalender atau chronological age disingkat CA, dan pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa kebangsaan Jerman, dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, hitungan kata-kata, gambar, atau semacamnya, dan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan untuk anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Berdasarkan nilai IQ yang dapat atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu untuk 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 71 sampai 85 anak di bawah normal atau bodoh, 86 sampai 115 anak yang normal, 116 sampai 130 anak di atas normal atau pandai, 131 sampai 145 adalah anak yang superior, dan yang terakhir untuk 145 ke atas anak jenius atau istimewa. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lambat dalam bertindak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya atau kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi.
Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi ringan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan telah berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagi pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. C. Perkembangan bahasa sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa bayi. Tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal-hal yang lain, seperti meniru dan mengulang. Hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang menirukan
Dengan memperjelas arti soal itu menjadi maem. Bayi belajar menebak kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Selanjutnya yaitu adalah bakat khusus, yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan dengan hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan untuk keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus. Selanjutnya, yaitu bakat dapat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang dan akan berkembang dengan baik jika mendapatkan rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi konseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif.